Lalu yang dimaksud dengan syirik khafi itu apa? Syirik khafi ini adalah syirik yang halus, yang lembut begitu. Ini bagaimana? Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia mengakui kekuatan selain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang sering saya contohkan, kesyirikan yang kita imani sehingga kita itu kategorinya syirik khafi. Di antaranya kita mengakui bahwasannya ada benda-benda di sekitar kita itu memunculkan kekuatan yang baru. Kita ambil contoh, ada ular. Ular itu kalau pakai carang, tahu carang ya? Carang itu dahan dari pohon, dahan dari bambu, khususnya bambu jenisnya bambu ori. Itu ular takut. Kalau kita mengakui bahwasanya kekuatannya itu bersumber dari carang, itu syirik. Tetapi kalau kita mengakui bahwasanya carang ini, dahan ini dikasih fadilah, dikasih keutamaan oleh Allah, maka ular jadi takut, itu tidak masalah. Contoh ada lagi, kalau ada macan itu dengan kayu gaharu ini katanya. Saya juga belum pernah praktek itu ya. Saya sama ular juga nggak berani, sama macan juga nggak berani. Gaharu itu katanya kalau macan diginikan dia takut. Kalau kita mengatakan kayunya yang memiliki kekuatan, itu juga syirik. Tetapi apa? Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah menitipkan kekuatan ini pada kayu gaharu sehingga apa? Macan pun takut, itu boleh. Sehingga kalau kita boleh mengakui tapi segala sesuatu itu bersumber dari Allah, maka itu boleh. Kita ngomong, oh ada seorang ulama barokah, tabaruk, boleh tabaruk, tapi mengatakan bahwasanya barokah itu bukan bersumber daripada ulama tersebut, tapi barokah itu apa? Allah menitipkan keberkahan itu kepada ulama tersebut karena ulamanya sangat dekat kepada Allah, sangat dicintai oleh Allah. Ya, kita akan kalau ketemu ulama tabarukan, ciuman, tidak masalah. Tetapi barokah itu milik Allah yang dititipkan atau yang diberikan kepada ulama tersebut. Sehingga apa? Semua makhluk ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya kalau itu syiriknya. Baik. Yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bahwasanya kita bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang kedua adalah bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Abdullah. Abdullah itu hamba Allah, wa Rasulullah, yaitu petugas juru bicara resminya Allah. Kita harus paham. Sehingga kalau ada tulisan Allahu Muhammad, walaupun disejajarkan, ya faham kita kalau Allah itu khalik, kalau Nabi Muhammad itu makhluk. Ini pesuruh Allah, ini yang nyuruh, kita harus paham. Walaupun namanya di masjid-masjid, di rumah kita disejajarkan, itu tidak masalah. Tapi kita harus meyakini hal itu. Sehingga kalau ada Al-Quran, kalau kita kembali lagi, kalau kita sudah mengakui bahwasanya ini Rasul Allah, maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi itu semua disetir atau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini hadisnya ya, bahwasanya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan taatlah kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Di sini maknanya Allah sendiri yang memerintahkan kita agar supaya kita taat kepada Rasul. Maknanya kalau kita taat kepada Rasul itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai saya sholat aja lah nyembah Allah. Kalau saya ya ngaji tok lah, nggak mau itu belajar hadis, itu salah. Nah, kalau Anda mencintai Allah, maka harus cintai Rasulullah. Kalau Anda menjalankan perintah Allah, maka Anda juga harus menjalankan perintah Rasulullah. Nah, apa yang diutarakan oleh baginda Nabi, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, apa yang ditakrir. Takrir itu kalau ada sahabat melakukan tapi Rasulullah diam saja, maka itu harus menjadi sandar hukum. Sehingga kita nggak boleh semena-mena dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Contoh mengatakan bahwasannya ini ada Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Kalau Rasulullah berkata semacam itu, kita harus mengakui bahwasanya itu kalamullah. Kalau ada orang yang dulu mengatakan, Al-Quran ini aslinya bukan perkataan Allah, itu perkataan Muhammad saja, itu adalah gawenya Nabi Muhammad, maka itu salah.
Sebab Rasulullah mengatakan ini kalamullah nazzala ala sayyidina Muhammad lafdhan wa ma'niyan biwasitatin Jibril. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah secara lafaz dan teks dan maknanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga kita nggak boleh. Nah, cara memahami Al-Quran juga cara yang diajarkan Rasulullah. Jangan sampai kita itu memahami Al-Quran dengan seenak kita. Jangan. Ayo kita harus memahami Al-Quran. Al-Quran itu ada tafsirnya. Cara memahami Al-Quran itu ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil ma'thur. Apa bil ma'thur? Bil ma'thur itu berarti Rasulullah yang menjelaskan. Biasanya melalui jalur Sayyidina Ibnu Abbas. Itu tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil ra'yi itu pendapat ulama. Kenapa kok nggak kita pakai bil ma'thur? Karena komposisinya bil ma'thur tidak semua ayat diterangkan oleh baginda Nabi. Ada ilmu yang namanya nasah dan mansuh, ada am dengan khos. Apa sih nasah dengan mansuh? Tatkala Rasulullah berbicara A, kemudian ada ayat yang lain bertolak belakang dengan ayat A ini, maka diturunkan yang kedua yang kita pakai, namanya ini perintah, ini larangan, yang pakai kita larangan. Contoh, wa mati'uhunna bil ma'ruf, nikahlah kontrak kalian dengan ma'ruf. Dulunya boleh, tapi dengan ada ayat ini nggak boleh. Maka ini jangan dipakai, begitu ya. Banyak hal. Oleh karena itu jangan sampai kita mengatakan Al-Quran adalah produk Rasulullah. Ini tidak boleh. Kalau Rasulullah mengatakan khalifah setelah itu khulafaur rasyidin ini sahabat Rasulullah, jangan sampai kita tidak mengakui sahabat-sahabat Rasulullah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah jangan. Contoh sahabat Rasulullah yang 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kalau hadis ini yang ketiga ini kita tidak akui, hanya Sayyidina Ali, ya tidak boleh. Kita harus mengakui segala hadis yang bersumber dari Rasulullah asalkan sahih. Sahih itu adalah silsilihnya, rawinya, atau yang meriwayatkan itu betul-betul ada memenuhi kriteria, ada dhabtur rawah dan lain sebagainya. Itu adalah kita dalam mengimani atau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah poin yang pertama, pilar di rukun Islam itu ada yang kelima. Maknanya syahadat itu begitu penting. Bahkan syahadat ini yang pertama sebagai jalannya orang masuk Islam, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bersyahadat itu yang pertama nutkun, yang kedua di hati harus meyakini dua hal itu tadi. Yang ketiga adalah syahadat itu ada kata-kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini mengandung fadilah atau diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Apa fadilahnya? Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW berkata, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, tatkala beliau mau meninggal, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wah, ini kan keren sekali. Kalau kita seandainya mau meninggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia diam, tidak mengatakan apapun kecuali perkataan itu terakhir, kita dijemput oleh malaikat, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka dakhulal jannat, Anda tidak melewati fase-fase yang seharusnya orang pada umumnya. Ada mizan, ada sirat, tidak usah, langsung eksekutif Anda masuk surga. Maknanya kalimat la ilaha illallah begitu penting. Dan kalimat la ilaha illallah sangat mulia. Sangat mulia itu maksudnya apa? Tidak terpengaruh oleh yang mengucapkan. Maksudnya begini, kalau yang mengucapkan kiai la ilaha illallah itu jadi mulia, enggak. Kalau yang mengucapkan itu seorang maling, la ilaha illallah itu menjadi rendahan, enggak. Kalau seorang bos itu mengucapkan la ilaha illallah itu jadi mahal, kalau karyawan jadi murah, enggak. Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah begitu tinggi di hadapan Allah. Yang ngucapin kiai, ya sah-sah saja. Mohon maaf, la ilaha illallah diucapkan oleh wanita penghibur di malam itu, maka itu juga kalimat yang mulia. Maka la ilaha illallah ini tidak akan turun derajatnya siapapun yang mengucapkan. Oleh karena itu la ilaha illallah harus tertancap di hati. Kenapa? Agar supaya kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang menjadi pertanyaan, ada di antara kita
ya wis kita ndablek aja ini, kita santai, woles apa saja. Kalau kita sudah woles nanti mau sholat mau enggak gak masalah. Nanti kalau di akhir hayat kita tua-tua nanti kita mati baca la ilaha illallah. Ada dua pertanyaan. Apakah Anda yakin besok masih hidup? Yang muda, apakah Anda yakin umur Anda sampai tua? Itu ya. Soalnya banyak ini, ada pasien di rumah sakit yang sakit kritis, yang jaga sehat bugar, kemudian dikabarkan ada yang meninggal. Orang sudah mengatakan, oh yang sakit meninggal. Ternyata apa? Yang jaga mati. Yang dijaga seger bugar sampai sekarang. Maknanya ajal tidak ada yang tahu. Allah dalam mencabut nyawa kita itu kapanpun, dimanapun kita nggak berada. Bahkan di ayat lainnya dikatakan walau fi burujim musayyadah, seandainya kita itu mengurung diri di dalam penjara yang sangat kokoh, malaikat maut tetap datang menghampiri kita. Wah, mudah sekali. Maknanya bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu jangan disia-siakan, jangan sampai memiliki pola pikir nanti aja selek tua. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, contoh kalimat la ilaha illallah belum terbiasa di mulut kita, belum merasuk di hati kita, kita nanti santai saja. Kira-kira kalau ada orang yang terbiasa, mohon maaf, misuan, bentak istri, bentak anak, bentak tetangga, julid, ghibah, namimah, kira-kira mulut semacam ini, hati semacam ini, kira-kira Allah ridho nggak kalau di akhir hayat kita itu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tentu tidak. Jangan-jangan nih kalau kita mau mati kita kepikirkan yang lain. Aku mau ini, duniawi yang dipikir. Kalau kita tidak membiasakan, analoginya kalau itu kita terbiasakan, insya Allah Allah ridho. Kita diam-diam dzikir la ilaha illallah, bukan hanya di bibir kita melainkan di hati kita. Kalau kita sudah sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka semoga nanti di akhir hayat kita sudah terbiasa, baik hati, baik mulut kita itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau kita sebelum mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita juga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pentingnya syahadat. Kemudian syahadat itu adalah eksistensi. Eksistensi ini apa? Eksistensi, yaitu syahadat ini identitas bagi seorang muslim. Oh, saya sudah syahadat, ya sudah, berarti Anda seorang muslim. Walaupun Anda tidak punya KTP, tidak punya apa, tapi Anda sudah logging, sudah melakukan syahadat, maka Anda sudah dikategorikan Islam. Dan Islam itu ikhwatun. Islam itu adalah saudara. Dimanapun Anda berada, Anda saudara bagi sesama umat muslim. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa perbarui syahadat kita. Ayo kita senantiasa berzikir. Zikir bukan hanya di mulut, tetapi di hati juga. Di mulut diucapkan, di hati dirasakan, dan diyakini dengan makna-makna yang sudah kita kaji, bahwasanya syahadat itu begitu penting. Oleh karena itu, ayo kita lakukan senantiasa, kita istiqomah di jalan Allah, zikir dan di hati.